Dokter Tifa kecewa sekali. Ijazah asli Pak Jokowi tidak ditunjukkan di depan matanya. Sudah berulang kali dimintanya nih. Nah, ketika diperiksa, dia meminta lagi nih. Dan ternyata sudah dilakukan yang namanya uji lab forensik. Dan dia sangat kecewa sekali. Kenapa kelompok mereka tidak dilibatkan? Gimana nih teman-teman? Menurut kalian ngotoknya orang-orang ini? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama ya. Kita kan sebetulnya berharap bahwa ketika kita diperiksa ini, kita bisa mendapatkan atau melihat ijazah yang katanya sudah disita oleh PMJ. Tapi tadi dari pemeriksa, saya mendapatkan informasi yang buat saya mengejutkan. Ternyata Polda Metro Jaya sudah melakukan laboratorium lapor kepada ijazah tersebut dengan nomor laporan yang ada di PMJ, gitu kan. Dan ketika kita tanya, loh, kenapa tidak declare? Kenapa tidak declare hasil lapornya apa? Kata mereka, ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Jadi mereka bilang bahwa si ijazah itu ada di Mabes, bukan lagi ada di sini. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah meminta untuk uji laboratorium forensik atas ijazah tersebut. Jadi kok seperti itu? Tapi ya kemudian kami sudah berkesepakatan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, ngotoknya Dokter Tifa kemudian mengatakan tidak mau menjawab pertanyaan karena ijazah Pak Jokowi tidak diperlihatkan di depan mata mereka. Dan betapa kecewanya dia ini. Betapa kecewanya orang-orang ini. Maunya kan diuji lab forensik. Ijazah Pak Jokowi ini mereka diikutkan. Ini dari mana aturannya mereka ngotot untuk melihat proses uji lab forensik daripada suatu masalah gitu. Atau dari suatu dokumen. Seperti halnya ijazah Pak Jokowi ini. Menurut kalian gimana nih? Pertama adalah peristiwa ya lokus dan tembus yang tanggal 22 Januari 2025 Jakarta Pusat, di mana kami tidak ada yang terlibat ya. Saya sendiri ya itu nggak terlibat di acara tersebut. Mau ditarik sampai ke tanggal 30 April ya itu nggak relevan. Artinya ya perlu ada katakanlah serangkaian pemeriksaan, nggak bisa seperti itu gitu. Itu catatan saya terhadap soal ijazah. Kemudian yang kedua juga tentang betapa saya bilang begini ya. Ini kenapa hukum itu di tangan polisi itu seakan-akan diperlakukan semaunya mereka gitu ya. Seperti kita kan sudah 3 kali ini dilakukan pemeriksaan. Pertama laporan polisi dari Joko Widodo, kemudian laporan polisi dari 5 pihak ya, yang sampai dengan hari ini kita tidak tahu juga legal standingnya apa. Sampai kemudian mereka tiba-tiba mendrop sampai mendrop 2, tiba-tiba begitu, kemudian tinggal 3. Kemudian habis itu dari laporannya terakhir itu ketika sudah turun naik dari penyelidikan ke penyidikan itu naik, itu tiba-tiba laporan polisi yang 2 itu, 2 hal yang sangat berbeda itu digabung. Kemudian lokus dan tembusnya berubah lagi. Itu kan ini bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Roy maupun Pak Katiri ya. Jadi ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan, tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab. Ya. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Dokter Tifa, pernyataan-pernyataannya akhirnya mereka ini satu persatu terpaksa memenuhi panggilan kepolisian penyidikan. Karena takut juga kan kalau sampai dijemput paksa. Gegara mangkir melulu. Kemarin-kemarin kan sebelum 17 Agustus, mereka ini memilih mangkir, tidak mau memenuhi panggilan kepolisian. Alasannya gegara ada agenda 17 Agustus. Ada agenda yang sudah bertabrakan sehingga mereka itu tidak memenuhi panggilan kepolisian. Alasan mereka kemarin. Dan satu persatu mereka ini mulai mendatangi memenuhi panggilan kepolisian. Takut dijemput paksakan. Kami membutuhkan Bapak dan Ibu semua membeli buku ini ya. Jadi konsennya semua Ya betul. Nah, Baik, Bu Dokter Tifa, saya tambahkan sedikit. Ya. Ini banyak orang yang bilang kok Sentana berhenti cetak. Nah ini bikin buku kayak gini aja ratusan ribu. Dan ini terjadi di zaman Joko Widodo, harga kertas melambung naik.
susah nyetak buku, susah nyetak koran, susah nyetak apapun. Betul nggak Bu? Ya. Ibu Tifa sekarang ngerasain sendiri. Kalau saya udah ngerasain dari 2017. Maka saya males milih Joko Widodo lagi 2019. Secara pribadi ya, 14 saya tertipu. Waduh, Seperti banyak waduh, orang. waduh, waduh. Apa-apa salah Pak Jokowi. Harga kertas itu pun salah Pak Jokowi. Dan di sini jelas ya teman-teman. Mereka mulai nawarin buku-buku mereka. Ini Dokter Tifa mengatakan beli ya Bapak Ibu. Kenapa endingnya malah jadi jualan buku teman-teman? Kenapa coba? Ayo. Mikhail Sinaga mulai depresi. Apapun yang disalahkan Jokowi. Gagal di ijazah palsu. Dokter Tifa dan Sinaga alih profesi jadi penjual buku. Orang-orang ini mencetak buku. Katanya itu merupakan kajian ilmiah. Hasil penelitian daripada Dr. Tifa, Rismond, Roy Suryo. Kemudian menawar-nawarkan buku tersebut kepada semua orang. Ini keseruan kemarin ini di acara TV. Ahmad Khozinuddin dengan Razman. Sebelum masuk, kalau ini masalah Muhammadiyah, ini akan selesai masalah bangsa. Kali ini Ahmad Khozinuddin menemukan lawan sepadan, Razman. Ditantang, yang diterimalah tantangan tersebut. Akhirnya terjadilah adu mulut yang seperti ini. Kalau adu bacot ya oke juga, diterima sama Razman Nasution. Seperti yang kita tahu ini, Ahmad Khozinuddin ini suka tinggi sekali nada bicaranya kalau ngomong. Akibatnya Razman juga nggak terima, digertak-gertak seperti itu. Ya ditantang, ya diterima, ditantang balik. Dan terjadilah keseruan seperti ini teman-teman. Di acara TV nasional. Yang dipakai sebagai capres, yang dipakai itu UGM sudah selesai dengan prosesnya bahwa dia lulus. Mengapa sangat defense, mengapa sangat ketakutan? Security kan nggak tahu apa yang dikerjakan sama rektorat, apa yang mereka sembunyikan. Pak, jangan ketawa-ketawa lah. Kenapa Pak. mereka Kami kan takut? datang ke sini serius. Kami calon tersangka. Gitu loh. Ini Di sini Rismond dengan polosnya mengatakan kalau mereka itu adalah calon tersangka dan melarang security untuk tertawa. Lah. Ini gimana nih teman-teman? Kenapa ini orang-orang ketawa pun dilarang sama Rismond? Masalah Pak. apa itu ini loh. Jangan ketawa-ketawa lah seolah-olah ini masalah sepele. UGM ini hancur-hancurnya gara-gara rektorat. Apa yang bikin beliau takut sekali? Aduh, rektor jangan jadi termula. Baca Diva. Ya. Siapa? Dokter Andi. Dokter Andi. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Diva. Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu. Ini Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk dari. Tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Ya sudah apa tuh Pak? Bapak berhak nggak menerima ini? Berkewajiban prosedurnya. Nah ini saya juga ada prosedurnya. Ini saja. Sampai sudah selesai belum? Belum. Nah itu jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Bu. Bukan gini lah, saya tuh mau ini Sama sesama kelompok mereka saja nih teman-teman. Ribut. Belum selesai yang satu. Main motong aja Dokter Tifa. Menyodorin juga. Ini nih. Mau bicara ini. Makanya ditegasin sama bapak yang baju putih berkacamata itu. Bentar dulu. Jangan motong. Belum selesai ini. Tapi nggak terima. Playing fiktif kemudian. Gegara jari telunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk. Ada. Ini gimana nih teman-teman? Orang-orang ini benar-benar bikin gaduh, bikin ribut. Ini kejadiannya kemarin di UGM. Mereka ini ngotot sebenarnya bertemu dengan rektor. Sampai-sampai beberapa satpam dikerahkan untuk mengendalikan mereka-mereka ini. Yang banyak sekali ngotot ingin bertemu dengan rektor. Sudah dijawab lagi nggak bisa bertemu. Tetapi pihak Dokter Tifa CS ini tetap ngotot ingin bertemu dengan rektor. Nah ini perwakilannya ada 2 orang dari pihak UGM untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan.
Dan sehingga terjadilah seperti ini. Belum selesai yang satu, Dokter Tifa nongol juga yang satu mau ini nyodorin ini itu. Dan terjadilah perdebatan yang seperti ini. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada tepat di bawah ini.